Buang air besar, disingkat BAB, atau punya nama lain yang berbeda-beda tergantung dari mana Anda berasal atau kebiasaan Anda sejak kecil. Boker, pup, atau mungkin Anda punya versi lain. Apapun namanya, buang air besar adalah sebuah ritual yang tidak bisa Anda lewatkan setiap hari. Atau mungkin 2-3 hari sekali tergantung sistem pencernaan Anda. Meski sering dianggap sebagai rutinitas, ternyata saat BAB bisa jadi waktu Anda yang paling eksklusif dalam satu hari. 5-10 menit paling berharga yang bisa Anda habiskan sendirian tanpa gangguan. Sebuah kesempatan yang bagus buat sebentar saja terpisah dari kehidupan nyata. Kecuali Anda menghabiskan waktu dengan smartphone Anda. Kadang saat buang air besar adalah saat Anda bisa memikirkan hal-hal paling absurd dalam hidup Anda, yang mungkin terasa janggal buat dibicarakan di tempat duduk lain selain kloset. Yap, betul. Duduk di atas kloset adalah posisi yang paling pas sebagai tempat di mana segala hal tentang hidup Anda bisa dipikir ulang, atau setidaknya dipertanyakan. Misalnya seperti saat ini, saat berada di atas kloset ini. Bicara soal posisi, bumi kita berputar pada porosnya, lalu memutari matahari. Matahari dan tata surya kita memutari pusat Bima Sakti. Dan Bima Sakti kita pun masih berputar pada sebuah pusat galaksi lain. Jadi pada prinsipnya setiap detik kita tidak pernah berada di tempat yang sama. Kalau gitu saat buang air besar pun kita sebenarnya sedang bergerak. Entah dengan kecepatan berapa. Bahkan di saat kita sedang diam sekalipun. Bicara soal diam, secara teknis manusia sebenarnya tidak bisa diam tanpa melakukan apa-apa. Saat diam pun setidaknya kita bernafas. Bahkan saat kita tidak bernafas, kita sedang berusaha menahan nafas. Belum lagi jantung kita berdetak. Darah kita tetap mengalir. Dan jutaan sel dan mikroorganisme lain dalam tubuh kita beraktivitas seperti biasa. Ngomongin soal mikroorganisme, kalau dipikir-pikir ternyata kita ini sebenarnya bukan organisme tunggal. Kita lebih mirip seperti sebuah planet berjalan yang membawa serta sel-sel serta makhluk mikroskopik lain dalam tubuh kita. Oh ya, bicara soal mikroskopik, kalau segala sesuatunya ternyata terbuat dari atom, maka mikroskop adalah atom yang sedang berusaha meneropong atom lain. Nggak kerasa sudah 2 menit lebih berlalu. Tapi apa sih artinya 2 menit? Kalau dipikir-pikir, manusia menghabiskan sepertiga hidupnya hanya untuk tidur. Tapi ya manusia memang nggak bisa bertahan tanpa tidur. Sayangnya tidur nggak bisa ditabung. Seandainya saja bisa, mungkin saya akan tidur 56 jam supaya saya bisa nggak tidur untuk seminggu ke depan. Tidur itu sebenarnya cuma versi manusia untuk restart ulang dalam dunia komputer. Cuma waktunya saja yang agak sedikit lebih lama. Ngomongin soal restart, bumi setidaknya pernah di-restart beberapa kali. Setidaknya dulu zaman saat dinosaurus punah oleh tabrakan asteroid. Kemudian zamannya Nuh. Dan terakhir saat ditemukannya internet. Oh iya, masih ada satu lagi, saat internet ketemu COVID-19. Ngomong-ngomong soal COVID, dari mulai kemunculannya yang misterius sampai pada dampaknya bagi kehidupan kita, banyak banget berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya yang sudah terlanjur beredar di masyarakat. Dulu orang tua kita sering menasihati kita untuk jangan cepat percaya apa kata TV. Sekarang saatnya kita bilang sama mereka, jangan terlalu percaya berita di WhatsApp. COVID-19 itu mirip kayak agama. Sebagian orang percaya, sebagian tidak. Sebagian merasa perlu menggunakan masker, sebagian tidak. Sebagian merasa perlu divaksin, sebagian lagi tidak. Ngomongin soal kepercayaan, nihilisme adalah orang yang gak percaya pada apapun. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya nihilisme itu berada pada tempat yang sedikit ambigu. Sebab gak percaya pada apapun juga termasuk sebuah kepercayaan, iya kan? Manusia adalah makhluk yang logis. Kita cenderung lebih mempercayai sesuatu jika telah melakukan serangkaian tes untuk menguji kebenarannya. Termasuk mengetik kata tes di Google cuma sekedar buat memastikan jaringan internet kita normal. Meski agak sedikit janggal sebenarnya, karena kita tidak sedang mencari kata tes yang sebenarnya. Kita cuma tes koneksi internet kita. Provider internet sebenarnya berbohong pada Anda saat bilang kuota Anda unlimited. Pada dasarnya, Anda hanya punya batas maksimal 720 jam dalam sebulan. Itu pun kalau Anda menghabiskan 24 jam non-stop selama sebulan untuk menggunakan internet. Sebagian dari kita rata-rata menghabiskan paling tidak 8 jam untuk terhubung dengan internet. Sebagian Anda mungkin menghabiskan waktu buang air besar Anda dengan YouTube, Instagram Story atau TikTok, sekedar ngobrol di WhatsApp atau berbagi konten yang lagi viral. Sebuah studi kecil-kecilan dengan biaya riset hampir nol dan sebuah fakta yang terlalu jelas menemukan bahwa kebanyakan konten bisa viral secara instan kalau itu soal pamer kekayaan dan belahan dada.
Tapi kemarin saya nggak sengaja baca berita tentang seseorang yang tertabrak truk demi sebuah konten viral. Saya agak penasaran, apa mungkin dia nggak tahu cara bikin konten viral? Tapi saya berpikir positif saja. Mungkin ia lebih peduli soal kualitas daripada sekedar sebuah angka view yang tinggi. Atau bisa jadi juga itu cuma batu loncatan sebelum jadi kaya dan bisa pamer dada. Kekayaan. Bicara soal dunia digital, Instagram mungkin sebuah teknologi yang sukses menggantikan album foto untuk mengabadikan sejarah hidup manusia. Tapi browser history lah yang berhasil mencatat sejarah pikiran-pikiran Anda. Kalau kita bicara incognito Windows, kita bicara soal lain. Ia lebih mirip seperti teman curhat Anda yang setuju untuk tidak membocorkan pikiran-pikiran Anda, bahkan yang paling kelam sekalipun. Tapi sepertinya dark web agak lebih cocok buat hal itu. Di dunia dark web, orang tidak mengenal Anda dan Anda tidak perlu mengenal siapapun. Anda bisa memesan hampir apapun di dark web, dari mulai senjata tajam sampai bahan peledak dan uranium sekalian. Dari mulai drugs, cyanida, sampai binatang peliharaan yang cukup ekstrim atau langka. Ngomongin soal binatang, anjing dan babi kan juga binatang. Sejak kapan ya anjing dan babi jadi kata-kata yang kasar? Anjing, babi, kan cuma binatang. Tapi sebenarnya itu hanyalah akal-akalan saya saja supaya bisa bilang anjing dan babi dengan intonasi suara yang sedikit agak lebih tinggi di ruang publik untuk sebuah alasan yang masuk akal. Bicara soal alasan, manusia selalu mencari pembenaran yang dianggap etis untuk mendapat sebuah persetujuan manusia lain hanya demi merasa diakui. Jadi masalahnya cuma soal persetujuan saja. Orang dengan gangguan jiwa mungkin akan menganggap kita nggak waras hanya karena kita nggak setuju mengenai beberapa hal tentang mereka. Begitupun sebaliknya. Seperti ambang rasa sakit yang nggak punya angka pasti, setiap kita sebenarnya tidak waras pada level tertentu. Tapi bagaimana jika seandainya ternyata Anda hanya berhalusinasi tentang semua yang terjadi dalam hidup Anda? Sebenarnya saat ini Anda ada di rumah sakit jiwa, duduk termenung sendirian tanpa sadar Anda berada di sana. Hidup hanyalah soal persepsi. Mata kita sebenarnya tidak melihat. Ia hanya reseptor penerima cahaya yang selanjutnya mengirimkan informasi tersebut ke otak untuk dipersepsikan. Itulah kenapa dalam gelap kita tidak bisa melihat. Ini warna biru. Mungkin semua orang setuju, tapi tidak ada yang menjamin biru yang saya lihat sebiru apa yang Anda lihat. Begitu pula dengan telinga, hidung, kulit, dan lidah kita. Mereka merupakan reseptor yang mengirim semua informasi itu ke otak, sebuah tempat yang sebenarnya terisolasi sama sekali dengan dunia luar. Sejak otak mempersepsikan segalanya, sebenarnya hidup kita tidak ada bedanya dengan mimpi. Cuma durasinya saja yang jauh lebih panjang. Mungkin kematian adalah bangun yang sesungguhnya. By the way, dalam mimpi saya atau mungkin Anda pernah ketemu dengan orang-orang yang gak dikenal. Kira-kira orangnya benar-benar ada nggak ya? Persepsi bisa sangat menyesatkan, terutama jika diputar terus-menerus dalam otak kita. Jika suatu saat alien benar-benar datang ke bumi, mungkin kita harus menjelaskan kepada mereka kenapa selama ini kita selalu membuat persepsi yang salah soal mereka. Sama halnya jika suatu saat Anda punya kesempatan untuk ketemu setan. Bisa jadi saat itu Anda benar-benar merasa heran, karena mereka tidak seperti yang Anda duga selama ini. Ternyata mereka itu kecil, bodoh, dan sama sekali nggak menakutkan. Otak adalah organ yang bertanggung jawab kenapa mata disebut mata, telinga disebut telinga, atau hidung disebut hidung. Kenyataannya, otak adalah satu-satunya organ yang memilih nama untuk dirinya sendiri. Dari semua persepsi yang kita punya, ketakutan mungkin salah satu yang paling berjasa membuat kita bisa bertahan hidup sampai saat ini. Takut miskin, takut lapar, takut mati. Dengan itulah kita survive. Mungkin sejak zaman kita jadi sperma. By the way, Anda dan saya adalah satu dari ratusan juta kemungkinan kombinasi kehidupan. Tapi apa ya kira-kira yang membuat kita lebih baik di antara ratusan juta sperma yang lain? Lebih pintar kah? Lebih ganteng atau cantik kah? Lebih kuat kah? Atau cuma lebih beruntung? Saat ulang tahun yang pertama, kita merayakan 1 tahun keberhasilan kita untuk berubah jadi manusia. Sedangkan ulang tahun berikutnya, kita hanya merayakan kemampuan kita untuk bisa tetap jadi manusia. Ulang tahun. Kenyataannya bukan tahun yang diulang. Sebab waktu dalam dimensi manusia normalnya kan hanya bisa bergerak maju. Dan sebuah kenyataan bahwa umur Anda setiap waktu justru bertambah. Sebentar, atau malah berkurang. Tapi apapun arti usia bagi Anda, yang jelas kita semua sama-sama sedang menuju kematian. Kalau sekarat adalah keadaan saat menjelang kematian, sebenarnya manusia sudah mulai sekarat sejak ia dilahirkan.
cuma waktunya aja yang lebih lama. Dan hidup sebenarnya cuma versi panjang dari cerita tentang saat-saat kematian kita. Tapi bagaimana jika seandainya orang mati bisa hidup lagi meski cuma dalam sekejap dan cuma boleh bilang satu kata? Kira-kira apa ya yang bakal mereka bilang? Dingin, panas, enak, damai, surga, atau neraka? Atau apa ya kira-kira? Nggak ada orang yang hidup abadi, setidaknya sampai saat ini. Tapi jika setiap manusia bisa menyumbang satu tarikan nafas dan satu buangan nafas saja buat Anda, maka Anda punya tambahan nafas untuk hidup selama 665 tahun. Tapi daripada berumur panjang, bagaimana jika seandainya hidup Anda bisa di restart? Anda ingin menjadi siapa kira-kira? Blackpink, Lady Gaga, Albert Einstein, atau Justin Bieber? Saat Anda mendapatkan kehidupan orang yang mungkin Anda kagumi, di belahan dunia lain ada seseorang yang sedang mengeluh soal kehidupannya yang justru sedang Anda idam-idamkan. Saya sering membayangkan bahwa hidup ini ternyata adalah sebuah game. Saya karakter utama, sedang Anda semua hanyalah program komputer, atau sebaliknya dalam sudut pandang Anda. Sebuah game biasanya bisa dipilih tingkat kesulitannya, tergantung seberapa menantang Anda ingin memainkannya. Easy, normal, hard. Mungkin hidup Anda sulit karena Anda milihnya hard. Sebaliknya, hidup Anda sukses dan banyak uang sebab Anda memilih easy. Kalau dipikir-pikir, seumur hidup Anda bersusah payah mencari uang hanya untuk dua kemungkinan ini. Untuk suatu saat dihabiskan atau ditinggal mati. Apapun kemungkinannya, Anda harus tetap bayar pajak. Pajak merupakan salah satu cara yang efektif untuk berbagi pada sesama. Bayar pajak itu mirip kayak berlangganan Netflix dengan film realita kehidupan yang nggak bisa di-cancel. Anda mungkin akan benar-benar marah saat filmnya jelek, yaitu saat para koruptor mengambil posisi sebagai peran utama. Dalam hidup, Anda menghabiskan 3/4-nya hanya supaya 1/4 sisa hidup Anda bisa digunakan untuk sebuah mimpi menikmati hidup. Nyatanya, rata-rata orang berumur 70 tahun cenderung memiliki resiko penyakit yang lebih tinggi, sehingga sulit bagi mereka untuk menikmati hidup di 1/4 sisa hidup mereka. Jadi kalau Anda bercita-cita menikmati hidup, lakukanlah sekarang. Tapi ketika Anda membeli sesuatu yang Anda impikan dengan menggunakan kartu kredit, sebenarnya Anda sedang meminjam kenikmatan hidup Anda di masa depan. Nggak kerasa sudah lebih dari 10 menit berlalu. Tapi sekali lagi, apa sih artinya waktu? Menurut para ahli, umur semesta ini katanya 13 miliar tahun. Jika dikonversi menjadi 24 jam, maka Anda baru hidup selama sepersekian detik saja di planet bernama Bumi ini. Bumi sendiri baru berumur 4,5 miliar tahun. Masih cukup muda jika dibandingkan umur alam semesta. Sebagai makhluk yang masih muda, bumi perlu makanan dan nutrisi yang bergizi supaya bisa tetap hidup dan tumbuh. Jangan-jangan sebenarnya kita ini binatang ternak, dan bumilah yang sedang beternak. Ia memakan kita saat kita mati. Dan oksigen adalah racun mematikan dengan efek tidak langsung, supaya manusia bisa terus berkembang biak, sehingga akan selalu ada makanan bagi bumi untuk dimakan. Dan program keluarga berencana lebih mirip seperti wabah flu burung bagi bumi. Dan bumi jika dibandingkan dengan alam semesta hanyalah setitik debu di tengah gemerlap lampu-lampu kota metropolitan. Tapi bumi itu mirip kayak seseorang yang tahu di mana posisi yang paling nyaman dan cukup hangat untuk menonton pertunjukan cahaya. Hidup itu memang aneh, terutama di atas tempat duduk seluas 90 x 120 cm ini. Tempat ruang kebebasan berpikir dan berpendapat itu ternyata bukan cuma sekedar mitos. Meski ya memang cuma ada di tempat ini, saat buang air besar saja. Setidaknya ada semacam perjanjian tak tertulis bahwa yang terjadi di atas kloset ini akan tetap berada di sini, supaya kita masih bisa dianggap waras saat tidak berada di atasnya. Atau dengan kata lain, jangan buang air besar di sembarang tempat.